Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertemuan PA dari hari ini, beberapa minggu ke depan, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk kembali kepada pelajaran-pelajaran dasar agar kita betul-betul disiapkan menjadi seorang murid. Meskipun kita sudah banyak belajar, ya saya ingin dari hati saya yang paling dalam, kita ingin betul-betul belajar kembali tentang semangat dari pemuridan. Nah, dalam pertemuan kita kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat satu tema yang penting, yaitu kepastian keselamatan. Ini sesuatu yang penting. Memang nuansa yang saya bagikan ini bukan nuansa yang terlalu berteologi. Jadi cuma bahan-bahan dasar. Next time kita akan kembangkan materi itu mungkin dalam sebuah diskusi, beberapa ayat-ayat yang menjadi perdebatan kita akan coba pelajari. Tapi untuk ini, untuk menolong para pemula-pemula yang baru mengenal Tuhan, materi ini sangat cocok untuk kita pelajari. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami dapat betul-betul memahami apa itu keselamatan bagi kami, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Pakai hamba-Mu, urapan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia itu membutuhkan keselamatan. Artinya tidak ada seorang pun, satu manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan keselamatan. Apa buktinya, saudaraku? Kita selalu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya selamat tidur, ya selamat di perjalanan, dan ucapan-ucapan selamat yang lainnya ditujukan pada seseorang atau keluarga supaya kita betul mengalami keselamatan. Bukti lain lagi, saudaraku, orang-orang tua tentu berharap supaya anak-anaknya itu mengalami masa depan yang lancar, selamat, sehingga tidak heran saya mengamati, ya di Jawa misalnya ada namanya selamat atau sugeng, dan juga orang-orang Chinese Peng An. Nah, jadi orang tua memberikan nama selamat atau selamat itu berarti aman, selamat, sejahtera, atau sugeng berarti selamat, sejahtera. Harapannya dengan pemberian nama selamat atau sugeng atau Peng An. Peng An dalam bahasa Tionghoanya itu supaya menciptakan harapan baik untuk keselamatan dan kesejahteraan anaknya kelak. Jadi kita melihat di sini bahwa semua orang itu membutuhkan keselamatan. Nah, prinsip kebenaran yang perlu kita pikirkan adalah seseorang itu akan merasa damai, seseorang itu akan merasa tenang, seseorang itu akan merasa aman di dalam hidupnya, serta tidak memiliki rasa takut, kecemasan, atau kekhawatiran saat menjalani kehidupan di dunia ini, bila dirinya memiliki suatu jaminan yang pasti akan masa depannya. Ini prinsip kebenaran. Jadi seseorang itu ingin supaya ada jaminan untuk masa depannya. Nah, sehingga tidak heran orang-orang yang punya uang ya memiliki asuransi, insurance, supaya itu ada asuransi jiwa, asuransi keselamatan untuk kesehatan. Orang-orang tuh berpikir bagaimana masa depan yang sangat misterius yang tidak tahu ini. Ya kan, tidak jelas,
untuk masa depan kita. Sehingga asuransi itu sebagai satu sarana jalan supaya ada jaminan. Nanti kalau sakit, masuk rumah sakit sudah ditanggung ya oleh asuransi, misalnya begitu. Jadi ini prinsip kebenaran, seseorang itu membutuhkan jaminan untuk masa depan. Jadi artinya ini apa? Kita membutuhkan perlindungan dari ancaman-ancaman. Tetapi banyak manusia hanya melindungi dirinya dari ancaman yang ada selama dia masih hidup, selama dia ada di dunia. Ya. Lalu bagaimana dengan ancaman-ancaman setelah kematian? Apakah hidup kita ini perlu diselamatkan? Ini kebutuhan. Ya. Jadi saudaraku, sebuah pertanyaan perlu kita jawab. Jika saudara meninggal dunia pada hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Adakah keyakinan kalau saya mati hari ini atau besok, saya betul-betul yakin kalau saya mati, saya pasti masuk surga? Jadi jika saudara meninggal dunia, dan Tuhan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Apa jawaban saudara? Nah, hal inilah yang akan coba kita kaji, kita pikirkan bersama berkaitan dengan tema kita, kepastian keselamatan. Nah, kita perlu mendasari lebih dulu tentang planning. Manusia itu dirancang, didesain secara unik. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia beda dengan binatang. Ya, manusia sangat spesial di mata Allah. Ya, karena itu Allah merancang. Apa rancangan Tuhan untuk manusia? Manusia yang diciptakan itu dengan tujuan supaya apa? Manusia itu memuliakan Allah dan mencerminkan Allah. Jadi memuliakan Allah dan menikmati kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia menciptakan dan memelihara kita. Mazmur 100 ayat 3, Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang luar biasa. Perhatikan kata ganti yang digunakan dalam ayat kita baca Mazmur 100 ayat 3. Jadi penggunaan kata ganti orang. Di situ dia, kita, katanya 2 kali. Nah, struktur sedemikian saudaraku menegaskan bahwa pertanyaan tentang jati diri kita ini harus mulai dan dari berakhir pada Allah. Sekali lagi, struktur dari kata ganti orang di situ menegaskan kepada kita bahwa pertanyaan tentang jati diri kita harus mulai dari dan berakhir kepada Allah. Tuhan adalah Allah yang menjadikan semua bangsa. Mereka kepunyaan Tuhan dan merupakan kawanan domba gembalaannya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel dijadikan contoh milik Allah yang spesial karena karya pembebasan Allah atas mereka dari perbudakan Mesir. 400 tahun mereka dijajah, ya, lalu Allah ingat akan janjinya kepada leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Lalu Allah memanggil Musa sebagai pemimpin untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Selain melepaskan mereka dari perbudakan yang mereka alami di Mesir, Allah menuntun mereka di dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Ya, tidak ada penggambaran
umatnya sebagai domba. Dan Allah seperti gembala yang menuntun kepunyaannya memasuki padang rumput yang permeh. Jadi dalam Mazmur ini dirumuskan pengakuan bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Dan bangsa Israel menjadi umat gembalaannya. Hubungan istimewa inilah yang mendorong umat menghaturkan korban syukur dalam peribadahan yang meriah dengan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Kegembiraan Israel didasarkan pada rasa syukur yang mendalam atas karya keselamatan dan kasih setia Allah Israel. Itu dapat kita lihat secara utuh dalam Mazmur pasal 100. Lalu ayat kedua kita lihat. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya untuk memuliakan dan mencerminkan Dia. Nah, ayatnya di mana, saudaraku? Ayat sangat terkenal. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menarik, saudara. Allah menciptakan manusia seperti makhluk-makhluk lain. Tapi yang uniknya dikatakan sini, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Nah, ini menarik kata menurut gambar Allah. Ya, dari kata imagode, citranya Allah. Dari kata demut dan selem dalam bahasa Ibraninya. Jadi ungkapan ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki citranya Allah. Binatang tidak. Ya, dikatakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi manusia di sini boleh dikatakan sebagai representatifnya Allah di dunia ini. Jadi manusia itu bisa memiliki karakter Allah. Bisa menyatakan Allah pada, bukan Allah, manusia bukan Allah, tapi manusia bisa menyatakan atau menghadirkan Allah lewat hidup mereka. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya. Dengan tujuan supaya kita manusia memuliakan Dia, mencerminkan kemuliaannya. Jadi kita melihat di sini kesempurnaan, kegiatan atau kreativitas Allah tampak dalam penciptaan manusia. Sebagai makhluk yang utama dan mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini memperlihatkan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal fisik dengan hewan tertentu, misalnya maaf ya orangutan, monyet, gorila misalnya, tapi ada jurang perbedaan yang tidak terjembatani dalam hal kemampuan moral, intelektual, dan spiritualitas. Hewan tidak punya itu. Sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan merespon menanggapi Allah. Manusia juga dikaruniai kemampuan yang khusus untuk apa? Untuk mengembangkan diri agar hidupnya dapat digunakan, dapat dipakai oleh Allah. Itu sebabnya manusia diberi otoritas dan tanggung jawab. Manusia diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk apa? Untuk mengelola bumi dan segala isinya. Jadi kita di dunia ini tidak sekedar ada di dunia ini. Kepada Adam, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 15, usahakanlah. Artinya itu kata kerja, kata perintah, kata kerja. Jadi Adam harus mengelola bumi ini. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28 dijelaskan ya, supaya kita betul menguasai bumi ini. Artinya kita dipercayakan untuk mengelola bumi ini, bukan merusak. Sekarang kita melihat ya, banjir, ya, hutan gundul segala macam. Itu perusakan. Allah
memberikan instruksi untuk kita mengelola. Walau demikian, saudaraku, otoritas itu bukan merupakan hak bagi manusia untuk merusak alam. Jelas. Kita dipercaya untuk mengelola, untuk menikmati alam semesta, bukan untuk merusak. Jadi tugas berkuasa, karena kita diberikan otoritas. Tugas berkuasa bukanlah berarti bahwa manusia dapat semena-mena atau sewenang-wenang memuaskan hasrat, kerakusan, dan keserakahannya. Lewat tugas itu manusia justru dipanggil untuk apa? Untuk menjaga, untuk memelihara bumi dan ciptaan lainnya dalam kondisi baik sebagaimana saat diciptakan. Kejadian 1 ayat 31 respon Allah ketika melihat ciptaannya baik. Apalagi ketika lihat manusia diciptakan sangat baik. Jadi sebutan baik ini menunjuk kepada fungsi dan keindahan. Artinya tugas utama manusia adalah merawat ciptaan Tuhan agar tatanan tetap teratur dan indah. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi dengan melakukannya kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Ketika kita sadar kita diciptakan ya menurut gambar dan rupa Allah, kita diberikan tugas, ada kuasa diberikan supaya kita mengelola. Jadi dengan kita melakukan itu kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Jika Tuhan itu adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkat-berkatnya ditujukan untuk membawa kita, Bapak Ibu Saudara, kepada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Allah. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa saya, saudara, kita tidak mengalaminya? Nah, kita belajar. Ada masalah di sini, yaitu masalah manusia, dosa, dan keterhilangan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada pemisah, lihat gambar ini. Ada pemisah, ada gap antara manusia dengan Tuhan. Manusia tidak mampu membangun relasi. Kalau di awal kita melihat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa manusia tidak mengalami itu? Ada gap karena manusia berdosa. Sementara Allah itu kudus. Ada 3 garis besar yang perlu kita pahami. Pertama, semua manusia adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Sejak Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya, termasuk saudara dan saya, kita berdosa. Kok bisa? Ada perdebatan. Ya, kerap kali kita berpikir kalau anak lahir kan belum melakukan apa-apa, kok bisa dikatakan berdosa? Itu seringkali perdebatan yang muncul. Dalam konteks ini bukan dosa perbuatan, dosa keturunan, dosa asali. Karena kita dari keturunan Adam, otomatis dosa Adam juga turun kepada kita. Dosa perbuatan memang bisa jadi belum karena lahir belum melakukan sesuatu, ya kan? Nah, saudaraku, seperti saya gambarkan, kalau hulu sumber air yang ada di sungai, di gunung itu keluar racun, maka semua air yang mengalir pun racun. Itu gambarannya. Jadi dari Alkitab, ayat-ayat kitab suci menjelaskan demikian. Semua manusia adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri, dan akhirnya penghukuman kekal. Nah, kita coba melihat ayat-ayat ini, Roma 3:23, Galatia 5:19-21, Ibrani 9:27, Roma 6 ayat 23. Coba kita akan telusuri. Saudaraku, sebelum hal ini saya bacakan banyak hal yang terjadi
selalu tidak tepat pada sasaran. Itulah dosa. Kata dosa itu dari kata hamartia. Ada banyak istilah-istilah bahasa asli saya lihat yang banyak digunakan hamartia. Itu artinya meleset dari sasaran. Artinya ketika menarik busur, ya ketika anak panah meluncur, kita punya target, tapi anak panah itu melenceng, tidak tepat sasaran. Nah, jadi itu maknanya. Jadi banyak hal yang terjadi selalu tidak tepat pada sasaran. Dosa adalah menyimpang dari kehendak Allah. Dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Dosa mengakibatkan maut, yaitu kehancuran hidup manusia, dan mengalami murka Allah dalam api neraka. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi bagaimana manusia untuk menyeberang, untuk datang pada Allah yang menjanjikan hidup kekal? Nggak mungkin. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Konsekuensinya adalah neraka tempat kita. Neraka. Karena kita berdosa. Bagaimana mungkin kita bisa menggapai Allah yang kudus? Kata kudus itu artinya terpisah. Dan teks Ibrani baik kata kados maupun kata hagios itu memiliki makna keterpisahan. Ya, nggak mungkin menyatu. Mengapa kita melihat ketika Musa, ketika Yosua, ya, ketika hadirat Allah dinyatakan, Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu. Bahkan Musa berkali-kali kita melihat ketika Allah hadir, dia tidak berani melihat, menutup mata, berpaling. Begitu terang cahaya kemuliaan Allah, dia tidak mau. Nah, saudaraku, kita belajar. Pertama kita lihat Roma 3:23. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah data yang akurat. Semua orang tanpa kecuali, siapapun dia, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah yang diberikan saat penciptaan sebelum Adam jatuh dalam dosa itu menjadi sirna, rusak total akibat dosa. Manusia cenderung memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa yang diwujudkan dengan sikap tidak adanya submit, tidak adanya penundukan diri kepada Tuhan maupun melawan Tuhan, cenderung melawan. Ayat kita baca tadi, ya, menolong pada kita untuk memahami betapa parahnya kondisi manusia di hadapan Allah. Semua berdosa. Paulus menjelaskan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi segala perbuatan moral yang dinyatakan tadi, itu menjadi bagian manusia, sehingga efeknya adalah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lalu dua ayat yang menarik dapat kita lihat. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Dari ayat ini kita bisa melihat dosa itu mengakibatkan adanya keterpisahan manusia dengan Tuhan. Ada gap. Bahkan bukan hanya keterpisahan manusia dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama dan dirinya sendiri. Dan akhirnya penghukuman kekal. Neraka itu menjadi bagian akibat dosa. Saudaraku, manusia berusaha menjembatani keterpisahan kita ini
melalui perbuatan baik, amal sedekah, moralitas, kehidupan agama, filsafat, dan lain sebagainya. Tetapi kitab suci mengatakan tidak ada yang cukup. Bagaimanapun baiknya, tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat, serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Yesaya 64 ayat ke-6 menjelaskan kepada kita, segala kesalehan kita di hadapan Allah seperti kain kotor, najis. Seperti kain kotor itu digambarkan seperti minta maaf pembalutnya wanita. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, apapun usaha keagamaan kita untuk menghampiri Allah yang ada di sorga, sesuatu yang mustahil. Bagaimanapun baiknya kita, bagaimanapun alimnya kita, bagaimanapun perbuatan-perbuatan yang kita nyatakan tidak cukup karena manusia berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana manusia itu dapat memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali kepada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Tuhan itu? Yang kedua, kita belajar. Poin kedua, semua usaha manusia untuk memperoleh keselamatan itu adalah sia-sia. Yang kita lihat tadi, apapun kita lakukan, apapun kita perbuat, lihat gambar ini, ya perbuatan baik, kesalehan kita, pendidikan kita, amal kita, perbuatan kita, tidak. Bagaimanapun baiknya, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Kebinasan kekal menjadi bagian kita, bukan hidup kekal. Sesuatu yang mustahil. Karena itu kita coba fokus, semua usaha manusia, semua upaya tindakan manusia untuk memperoleh keselamatan adalah percuma, sia-sia. Nah, jadi gagasan yang populer itu adalah bahwa Allah menerima yang baik dan menolak yang jahat. Itu yang kita dengarkan. Tuhan menerima yang baik, orang baik. Karena itu kita berupaya untuk hidup baik. Ya. Dan menolak yang jahat. Kebanyakan orang baik di negara-negara yang mayoritas beragama apapun, ya, termasuk yang mayoritas agama Kristen maupun mereka yang menganut agama-agama lain, biasanya bekerja dengan pemikiran bahwa Tuhan menerima atau menolak orang berdasarkan tingkat kebaikan dan atau kinerja religius mereka, kehidupan agama mereka. Ya, kita nggak pungkiri memang kalau kita sudah ditebus ada dalam Tuhan, perlu menyatakan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak mungkin menyelamatkan. Saudaraku, manusia tidak mungkin berjumpa dengan usahanya, berjumpa dengan Allah dengan segala usahanya. Sekali lagi, manusia sangat mustahil dapat berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Ya, dengan usahanya sendiri, agama, kesalehan, ilmu pengetahuan, perbuatan baik kita tidak dapat memenuhi ukuran kebenaran Allah. Usaha manusia semuanya sia-sia. Untuk menebus dosa-dosa kita, hanya Allah yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah Allah kepada manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan sebuah data yang jelas. Keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Jadi bukan hasil usaha manusia, bukan perbuatan manusia. Jadi keselamatan merupakan pemberian cuma-cuma karena anugerah. Cuma-cuma yang diberikan dari Allah, ya, yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan perbuatan baik atau usaha kita sendiri. Karena kata anugerah itu adalah dari teks Yunani, kata haris atau hem. Bahasa Ibrani, haris Yunaninya memberikan makna. Sebenarnya tidak layak
untuk menerima. Sesuatu yang tidak layak untuk diberikan, untuk menerima. Namun Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, jadi kita melihat sini segala usaha dan perbuatan manusia tidak dapat membawa atau menyeberangkan dirinya kepada Allah ke sorga melewati jurang yang memisahkan. Nah, apakah ada jalan keluar yang lain? Kalau perbuatan segala hal kita tidak bisa. Tidak ada jalan dengan usaha kita. Karena itu Injil itu dinyatakan kepada kita kabar baik. Nah, saudaraku, kenapa demikian? Kita belajar. Ya, ada 3 hakikat Allah yang dapat kita lihat dalam kasus ini. Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Ya kan? Nanti kita banyak melihat ini. Misal kita lihat dari sudut pandang Allah. Allah mengasihi kita. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah kekal. Manusia mengasihi bisa berubah. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Allah tidak pernah berubah. Ada berkata, mari kita baiki Tuhan supaya Tuhan baik dengan kita. Saudara mau baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik kepada saudara dan saya. Nah, namun sisi yang lain Allah itu maha adil. Satu sisi tadi Allah itu maha kasih. Kasihnya kekal. Yang hanya dimiliki oleh Allah. Sekarang kasih itu dalam hal ini Allah yang mengasihi itu tidak mampu dalam arti menyelesaikan. Dia mengasihi kita. Tapi ingat, karakter Allah yang lain, dia maha adil. Keluaran 34 ayat 7b. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Allah itu adil. Sehingga apa? Allah tidak bisa kompromi. Satu sisi memang Allah mengasihi kita. Namun ingat, Allah itu adil. Yang salah pasti dihukum. Nah, kita lihat tadi manusia semuanya berdosa. Dengan usahanya, segala upayanya, nggak mungkin bisa datang kepada Allah. Perbuatannya tidak mampu menjembatani dirinya untuk masuk ke hadirat Allah. Karena Allah itu kudus. Karena itu Allah adil, Allah akan menghukum. Nah, kita diperjumpakan dengan masalah. Satu sisi Allah mengasihi, satu sisi Allah adil. Seakan-akan Allah mengalami dilema. Nah, ini kita lihat. Saudaraku yang saya kasih, kita belajar hari ini. Karena Allah itu mengasihi. Sisi yang lain Allah adil akan menghukum. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ini solusinya. Allah menyatakan kasih kepada kita. Poin yang ketiga, keselamatan kekal hanya melalui percaya kepada Yesus. Jadi kita perlu meresponi kasih Yesus. Kita lihat gambar ini. Manusia, Allah. Ya, manusia berdosa. Jembatannya itu adalah salib. Yesus harus mati di salib. Karena apa? Satu-satunya jalan menyelesaikan masalah dosa adalah ada pengganti dosanya. Nah, pengganti dosa itu tidak dapat selesai dengan perbuatan manusia. Karena manusia itu berdosa. Saya katakan tadi, tidak mungkin. Jadi perlu ada pengganti. Siapa? Allah datang menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia, ya, bukan lahir dari hubungan suami istri. Allah pinjam rahim Ibu Maria untuk melahirkan Yesus. Karena Yesus harus menjadi manusia. Sehingga sifat-sifat manusia ada dalam dirinya. Namun Alkitab katakan dia tidak berdosa. Sehingga dia layak untuk menjadi pengganti dosa kita. Jadi kematiannya itu dapat menyelesaikan masalah dosa kita. Kalau kita dengar dan percaya. Nah, ayat-ayat ini kita akan kupas. Kita akan lihat. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar.
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan sini. Jadi Yesus yang benar, saudaraku, seolah dibikin tidak benar untuk membenarkan kita. Jadi posisi kita yang tidak benar digantikan oleh Yesus. Luar biasa. Tuhan Yesus rela menderita, bahkan berkorban bagi orang-orang yang tidak benar. Meskipun dirinya benar adanya. Tubuhnya dapat dibunuh untuk menggantikan dosa kita. Tapi dengarkan, tetapi rohnya tidak. Itu sebabnya ia bangkit, lalu naik ke sorga. Dan dari sana ia memerintah segala sesuatu. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Ayat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menarik, ada 4 hal dari ayat ini. Pertama kita lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu sebagai sebab. Kalau tidak ada kasih Allah, nggak mungkin Yesus datang ke dunia ini. Nggak mungkin Yesus mati untuk kita. Yang kedua dikatakan, sehingga ia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan anaknya, dikaruniakan ya untuk kita. Nah, anaknya itu sebagai apa? Gift, sebagai pemberian untuk menggantikan dosa kita. Namun ada catatan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ada syarat. Ya, sebab kasih Allah sehingga kita menerima pemberian Yesus. Syaratnya iman. Iman sebagai syarat. Lalu akibatnya apa? Dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan, akibatnya kehidupan. Jadi kalau kita percaya kepada karya Yesus di kayu salib, kita beroleh, akibatnya beroleh kehidupan, bukan kematian. Puji Tuhan. Jadi Allah tidak ingin, saudaraku, manusia tetap hidup dalam dosa. Itu intinya. Allah mengasihi manusia, mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan Allah ingin manusia itu tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, tanggapan atau respon seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan dia terima, hidup kekal atau hukuman. Bagi yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Perhatikan, bukan untuk menghakimi, melainkan dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan semua manusia dari hukuman dosa. Karena apa? Semua manusia berdosa dan akibatnya maut, keterpisahan. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi gambar tadi ini menjelaskan. Jadi ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya, lalu dikatakan akibatnya beroleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Jadi ayat Yohanes 5:24 ini mengundang setiap pembaca untuk mendengarkan perkataan dan percaya kepada Bapa, Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus berjanji bahwa orang itu akan segera, ketika kita mendengar dan percaya, segera dipindahkan dari dalam
Maut ke dalam hidup dipindahkan. Dari kematian pada hidup. Di situ ia memiliki hidup yang kekal. Ia hidup tidak lagi mati secara rohani. Perhatikan kata hidup. Kata hidup dalam teks bahasa asli, bahasa Yunani terutama kita melihat. Ada kata bios dan kata zoe. Bios itu menjelaskan pada kita terkesan hidup. Misalnya kita lihat film atau bioskop atau di televisi. Ada gambar seseorang tampil bisa bicara, bisa bergerak seperti manusia. Padahal itu bukan kan gambar hidup. Tidak ada kehidupan. Cuma menayangkan gambar yang bisa berbicara, yang bisa bergerak. Tetapi kata hidup dalam ayat ini zoe. Kata zoe itu hidup yang kekal, hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas, itu hidup bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Yesus diutus ke dunia untuk memikul dosa manusia di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Setiap orang yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, pasti menerima kepastian keselamatan. Mari kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi dari ayat kita bisa melihat mulut dulu baru hati. Ini mencerminkan urutannya. Seperti yang diungkapkan dalam Ulangan 30 ayat 14. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Namun kalau kita menteliti ayat ini, iman di hati, pengakuan di mulut. Perhatikan, iman di hati, pengakuan di mulut. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan. Tentunya pengakuan bukanlah sekedar omongan. Omon-omon begitu ya. Orang-orang yang mengakui ketuhanan Tuhan Yesus Kristus mestinya hidup dalam pengakuan itu. Intinya satunya kata dan perbuatan. Jadi Paulus menekankan di sini kita hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus dan mengakui dosa kita. Ya, mengakui dosa kita. Kita mengakui dan kita percaya dan minta pengampunan pada Dia. Kita mengakui dosa kita dan kita ambil keputusan, aku percaya pada Engkau Yesus sebagai Tuhan, dan aku mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sudah bangkit dari maut. Saudaraku, jalan keselamatan sudah terwujud di dalam Yesus Kristus. Allah hanya menuntut tanggapan. Allah hanya menuntut respon sederhana. Hati yang percaya dan yang melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Jadi kita melihat sini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kita sudah baca tadi, Yesus ya menjadi jembatan kematiannya, pengorbanannya. Tuhan sudah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, ketika kita masih berdosa, Allah menyatakan kasih-Nya. Dengan apa? Mengutus Yesus. Dan Yesus rela mati untuk Anda dan saya. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan kemudian bangkit kembali. Ia sudah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan, ditimpakan atas manusia karena dosa. Selesai. Saudaraku, jadi dalam Yohanes 14 ayat 6, ayat terkenal,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Ingat, Yesus kematian menjadi jembatan. Bagaimana sekarang? Bagaimana kita bisa melihat? Perhatikan di sini. Karena Dia Allah, maka Dia dapat menanggung dosa dunia. Karena Dia manusia dan tidak berdosa, maka Dia dapat mewakili kita. Dia menjadi pengganti dosa kita. Yohanes 14 ayat 6 kita baca tadi, ya, menjelaskan, menegaskan kepada kita. Nah, saudaraku, jadi kita melihat di sini bagaimana proses manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Yesus sudah mati memang. Tadi dikatakan dalam Yohanes 5:24, kalau kita mendengar dan percaya. Jadi manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Yaitu apa? Dengan percaya. Dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Karena kekesan itu bersifat personal, pribadi. Tidak bisa diwakili. Karena saya pendeta, anak saya otomatis selamat. Tidak. Anak saya harus terima Yesus juga sebagai Tuhan. Nah, karena itu dalam sikap kita, respon kita melibatkan 3 aspek. 3 unsur yang kita punya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ketika kita sadar saya berdosa, dan akibat dosa itu maut, apapun usaha kita, sia-sia. Namun, Yesus datang untuk kita. Dia mati untuk kita. Dan Dia menantang kepada kita untuk kita mengaku dosa kita. Dan kita percaya bahwa Dia Tuhan, jurusan pribadi kita. Kita sadar. Saya sadar atas dosa saya. Bahwa saya sadar akan penebusan Yesus untuk saya. Nah, otomatis ketika ada kesadaran, perasaan kita tidak tumpul. Ada duka terhadap dosa. Wah, di bagaimanapun baiknya saya, neraka tempat saya kalau saya tidak terima Yesus. Saya tidak percaya pada Dia. Karena itu saya belajar memahami hal ini. Saya terima Dia. Dan perasaan pertobatan ini mendorong saya untuk mengucap syukur. Lalu tidak hanya sebatas pikiran, perasaan, kehendak. Kita ngambil inisiatif. Mungkin dalam duka kita sampai kita menangis, menyadari keberadaan kita, hakikat kita yang berdosa. Kita meratapi itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan tidak hanya sebatas di mulut. Kita perlu melibatkan kemauan kehendak kita. Bertobat dari dosa. Sehingga apa? Tuhan, hari ini aku menyerahkan diriku kepada Engkau. Aku mau jadikan Engkau, Yesus, Tuhan. Yang memegang otoritas atas hidupku. Puji Tuhan. Jadi iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus. Tetapi kita harus berbalik dari dosa. Dan bergantung sepenuhnya kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara dan saya boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai. Tapi saudara dan saya bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara dan saya kepadanya. Iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi itu berarti menyerahkan masa depan, ya, kekal hidup saudara dan saya kepadanya secara sempurna. Jadi pada waktu saudara dan saya melakukan hal itu, saudara dan saya memperoleh pengampunan dari Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa dan memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bertobat berarti berbalik dari dosa-dosa saudara. Dan dengan iman menerima Yesus ke dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadi satu-satunya. Lalu mengikuti Dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi, saudara taati dalam kehidupan saudara. Inilah kado yang Tuhan berikan yang sangat spesial. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita.
Biar hari ini kita menyatakan ucapan syukur pertobatan kita. Kita berkata dalam doa kita, Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukannya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kiranya apa yang kita pelajari sungguh boleh menggugah kita untuk menyadari. Semua kita berdosa. Apapun usaha kita, sia-sia. Tapi Allah mengasihi kita. Yesus datang untuk menggantikan saudara saya. Sebuah tantangan, maukah kita percaya? Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan, juru selamat hidup kita. Dan hidup kekal menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong setiap kami untuk menyadari hakikat keberadaan kami di hadapan-Mu. Ini juga mengajar pada kami yang sudah di dalam Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pengorbanan, buat kasih-Mu yang luar biasa. Bagi kami yang belum menerima Yesus, belum ada dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh membuka setiap hati kami untuk percaya pada Engkau. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.